Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irgi Fadila Syaputra dari kelas 12 IPA 6. Sekarang saya akan menjelaskan tentang unsur golongan 1A atau alkali, golongan 2A atau alkali tanah, golongan 7A atau unsur-unsur halogen, unsur oksigen, nitrogen, dan unsur hidrogen. Ada beberapa kegunaan oksigen. Yang pertama, oksigen berperan sebagai bahan pengoksida dalam bahan api roket. Yang kedua, senyawa oksigen digunakan untuk pengimpalan dan dalam proses pembuatan besi dan metanol. Dan yang terakhir, oksigen penting untuk pernapasan dan digunakan dengan luas dalam bidang perobatan. Sifat oksigen ialah pada suhu ruangan, oksigen merupakan gas tidak berwarna dan tidak berbau, serta memiliki titik didih minus 182 Celcius dan titik leleh minus 218 Celcius. Oksigen cair memiliki warna biru langit. Oksigen dapat larut dalam air dengan kelarutan 5% volume pada 0 Celcius. Semakin besar tekanan, kelarutan oksigen dalam air semakin besar. Oksigen dapat bersenyawa dengan berbagai unsur. Oksigen yang bersenyawa dengan unsur lain dikenal dengan nama oksida. Oksigen merupakan gas yang mempunyai peran dalam proses pembakaran. Terdapat 3 reaksi oksigen. Yang pertama, reaksi logam dengan oksigen. Besi akan bereaksi dengan oksigen apabila ada uap air membentuk karatan, yaitu oksida besi yang kristalnya mengandung molekul air dalam jumlah beragam. Yang kedua, reaksi non-logam dengan oksigen. Oksigen dapat juga bergabung secara langsung dengan kebanyakan non-logam dan membentuk oksida kovalen. Contoh yang sudah kita kenali adalah reaksi oksigen dengan karbon dalam bentuk arang. Dengan adanya jumlah oksigen berlebih, maka hasilnya adalah karbon dioksida. Ketiga, reaksi senyawa organik dengan oksigen. Senyawa organik pada umumnya adalah senyawa karbon. Senyawa organik yang paling sederhana disebut hidrokarbon. Senyawa yang hanya terdiri dari karbon dan hidrogen. Hidrokarbon yang paling sederhana adalah metana atau CO4 dan hidrokarbon lainnya yang mudah terbakar dalam udara. Bila tersedia oksigen yang cukup, hasil pembakarannya adalah karbon dioksida dan air. Pembuatan gas oksigen dilakukan dengan cara distilasi udara cair. Udara mengandung 21% oksigen dan 78% nitrogen didinginkan sehingga suhu minus 200 Celcius dengan tekanan tinggi sehingga udara mencair. Kemudian udara cair tersebut secara berangsur-angsur dipanaskan. Pada suhu minus 183 derajat Celcius, oksigen cair akan menguap sehingga dapat dipisahkan dari gas lainnya. Hidrogen banyak digunakan untuk mengikat nitrogen dengan cara unsur lain dalam proses memproduksi amonia. Selain itu, digunakan dalam proses hidrogenasi lemak dan minyak. Ditambah lagi, gas hidrogen juga digunakan sebagai bahan bakar roket, memproduksi asam hidroklorida, mereduksi biji-biji, serta sebagai gas pengisi balon. Untuk sifat hidrogen, hidrogen adalah unsur yang memiliki nomor atom 1 dan nomor massa 1. Hidrogen merupakan unsur yang paling ringan di antara semua unsur dan paling melimpah persenyawaannya di alam. Dalam suhu kamar, hidrogen merupakan gas yang tidak berbau, tidak berasa, dan sangatlah mudah terbakar. Keberadaannya di alam pun dapat dijumpai pada tambang minyak dan sumur-sumur pengeboran gas. Hidrogen dalam persenyawaannya dapat membentuk ikatan hidrogen. Untuk reaksi hidrogen, hidrogen dapat bereaksi dengan oksigen sehingga terbakar pada konsentrasi hidrogen 4% di udara. Karena reaksinya eksotermik, maka hidrogen dapat digunakan sebagai bahan bakar. Hasil pembakarannya pun berupa air yang sangat ramah lingkungan dan dapat dielektrolisis untuk menghasilkan hidrogen kembali. Untuk pembuatan hidrogen berskala laboratorium terdapat 3 tahap, yakni 1. Reaksi antara kalsium hidrida dengan air. Reaksi ini sangat efisien, 50% gas hidrogen yang dihasilkan diperoleh dari air. Yang kedua, reaksi antara logam alkali dan alkali tanah dengan air, menghasilkan hidroksida basa dan gas hidrogen. Sebagai indikator yang dapat digunakan adalah kertas lakmus merah. Jika lakmus merah berubah menjadi biru, maka CaOH2 dan hidrogen telah terbentuk. Yang ketiga, reaksi antara logam di sebelah kiri deret volta dengan asam kuat encer seperti HClO4, HNO3, H2SO4, HClO3, Hl, HBr, dan HCl. Garam yang dihasilkan dari reaksi logam dengan asam kuat encer tidak boleh mengendap karena dapat menghentikan reaksi. Contoh, garam yang dapat mengendap yaitu CaSO4, BaSO4, dan PbSO4.
Untuk kegunaan nitrogen terdapat beberapa. Yang pertama, nitrogen digunakan untuk menghasilkan amonia menurut proses Haber dan pupuk. Nitrogen juga penting untuk metode produksi makanan saat ini. Nitrogen juga digunakan untuk memproduksi asam nitrat menurut proses Ostwald. Lalu, dalam peningkatan proses recovery minyak, nitrogen bertekanan tinggi digunakan untuk memaksa minyak mentah yang jika tidak, maka akan terrecovery dari sumber minyak. Kualitas inert nitrogen digunakan dalam penggunaan di industri kimia dan minyak bumi untuk menyelimuti tangki penyimpanan dengan lapisan gas inert. Dan nitrogen cair digunakan sebagai refrigeran superkonduktor untuk teknologi praktis yang idealnya tidak memiliki hambatan listrik pada suhu tinggi lebih dari 63 Kelvin. Karena suhu ini dapat dicapai relatif mudah menggunakan nitrogen cair. Temperatur yang lebih rendah akan mengakibatkan label harga yang jauh lebih tinggi. Lalu, untuk sifat nitrogen, pada suhu ruangan, nitrogen bereaksi sangat lambat dengan logam litium, menghasilkan Li3N. Sedangkan dengan logam-logam lain, dapat dilakukan dengan cara mengerjakan loncatan bunga api listrik melalui gas nitrogen yang bertekanan rendah. Proses ini dikatalisasi oleh adanya oksigen HOMO. Terbentuk nitrogen aktif N2 menjadi 2N yang dapat membentuk senyawa nitrida dengan logam-logam tertentu. Karena sifat kelembaban nitrogen, gas ini sering digunakan untuk menciptakan atmosfer non-reaktif. Reaksi yang paling penting dan praktis dengan molekul nitrogen karena sifatnya yang lembab, gas tidak bereaksi dengan banyak zat, antara lain 1. Reaksi dengan oksigen untuk pembentukan nitrogen 2 oksida. 2. Reaksi dengan logam dengan pemanasan selain litium bereaksi dengan itu pada suhu kamar. 3. Reaksi dengan kalsium karbida pada 1000 derajat Celcius. 4. Reaksi dengan natrium karbonat dan batu bara dengan pemanasan. Yang kelima, reaksi dengan fluor dengan pemanasan atau dengan pelepasan listrik. Cara pembuatan nitrogen dalam laboratorium, gas nitrogen diperoleh dengan memanaskan larutan yang mengandung garam amonium, misalnya NH4Cl, dan garam nitrit, misalnya NaNO2. Untuk kegunaan unsur-unsur golongan 7A atau unsur-unsur halogen, pertama, senyawa halogen dengan logam seperti NaCl berfungsi sebagai bahan penyedap masakan, bahan pengawet, dan untuk meningkatkan salinitas bahan. Yang kedua, senyawa halogen yang berkaitan dengan alkana akan membentuk alkil halida seperti CFC, HCFC, HFC, dan lain-lain yang berfungsi sebagai pendingin, bahan baku aerosol, pelarut, dan pembersih kering pada berbagai jenis pengeringan minyak. Lalu, untuk sifat-sifat unsur golongan 7A ialah yang pertama, halogen tidak terdapat pada seluruh 3 macam bentuk keadaan klasik materi, baik itu berbentuk seperti padat, cair, hingga berbentuk gas. Yang kedua, seluruh halogen yang ada tidak akan ada benar-benar memiliki warna. Yang ketiga, seluruh halogen diatomik yang ada akan dilakukan penyimpanan di bagian bawah dari suhu kamar untuk menjadi sebuah gas yang akan berwarna ungu dan biru. Lalu reaksi yang dapat terjadi pada unsur-unsur golongan 7A ialah yang pertama, reaksi dengan air akan membentuk asam halogenida dan asam hipohakit, kecuali fluor akan terbentuk asam fluorida dan gas oksigen. Yang kedua, reaksi dengan logam membentuk garam. Yang ketiga, reaksi dengan gas hidrogen membentuk asam halida. Lalu, pembuatan halogen dapat dibuat dari senyawa-senyawa yang ada di alam. Caranya ialah dengan mengoksidasi ion-ion halida. Kegunaan unsur golongan 2A ialah sebagai berikut. Yang pertama, unsur berilium digunakan sebagai bahan pembuat kaca teleskop luar angkasa. Berilium dipilih karena bersifat kuat dan bersinar. Yang kedua, unsur magnesium dapat dijadikan magnesium hidroksida dan dijadikan sebagai obat mah. Yang ketiga, magnesium dijadikan sebagai bahan untuk membentuk alloy atau paduan logam bersama aluminium. Sifat-sifat golongan 2A adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat reaktif, meskipun berada pada suhu dan tekanan standar. Yang kedua, relatif lunak, tetapi masih bisa lebih keras dari logam alkali. Yang ketiga, bisa menghantarkan kalor dengan baik, kecuali helium. Unsur logam alkali tanah bersifat reaktif,
sehingga mudah bereaksi dengan unsur atau zat lain membentuk senyawa. Beberapa reaksi unsur logam alkali tanah yaitu reaksi antara unsur logam alkali tanah dengan air, oksigen, nitrogen, halogen. Yang pertama, reaksi logam alkali tanah dengan air. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida. Semua unsur logam alkali tanah dapat bereaksi dengan air, kecuali berilium. Yang kedua, reaksi logam alkali tanah dengan nitrogen. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan nitrogen membentuk senyawa nitrida. Yang ketiga, reaksi logam alkali tanah dengan oksigen. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen di udara membentuk senyawa oksida dan superoksida. Senyawa oksida terbentuk jika reaksi melibatkan sejumlah oksigen yang terbatas. Sedangkan senyawa superoksida terbentuk jika reaksi melibatkan jumlah oksigen yang berlebih. Untuk pembuatan unsur golongan 2A terdapat beberapa unsur. Yang pertama, unsur kalsium. Kalsium dapat dibuat dengan elektrolisis CaCl2 cair, sehingga dihasilkan Ca pada katode. Hasil sampingnya adalah klorin. Yang kedua, senyawa kalsium oksida. Senyawa kalsium oksida atau CaO dibuat secara besar-besaran dengan memanaskan batu kapur atau kulit kerang dalam tamur pembakar. Yang ketiga, unsur magnesium. Magnesium diperoleh dengan cara elektrolisis lelehan magnesium klorida. Sekarang, magnesium juga dapat diperoleh dari air. Selain itu, magnesium diperoleh juga dari reduksi MgO dengan karbon. Terdapat beberapa kegunaan pada unsur golongan 1A, yakni yang pertama untuk unsur natrium. Kegunaan unsur natrium ialah sebagai pendingin pada reaktor nuklir. Yang kedua, natrium digunakan pada pengolahan logam-logam tertentu. Yang ketiga, natrium digunakan pada industri pembuatan bahan anti ketukan pada bensin, yaitu TEL atau tetraethylead. Yang kedua, kegunaan senyawa natrium. Senyawa natrium yang paling banyak diproduksi adalah natrium klorida. Natrium klorida dibuat dari air laut atau dari garam batu. Kegunaan senyawa natrium klorida adalah sebagai berikut. Yang pertama, regenerasi alat pelunak air. Yang kedua, pada pengolahan kulit. Yang ketiga, pengolahan bahan makanan, yaitu sebagai bumbu masak atau garam dapur. Yang ketiga, kegunaan unsur kalium. Yang pertama, unsur kalium sangat penting bagi pertumbuhan. Tumbuhan membutuhkan garam-garam kalium, tidak sebagai ion K sendiri, tetapi bersama-sama dengan ion Ca dalam perbandingan tertentu. Yang kedua, unsur kalium digunakan untuk pembuatan kalium superoksida yang dapat bereaksi dengan air membentuk oksigen. Untuk sifat unsur-unsur golongan 1A, titik leleh, titik didih, dan kekerasan logam alkali tergolong relatif rendah. Dari lithium ke francium, titik leleh, titik didih, dan daya hantar listrik dan panas semakin menurun, kecuali daya hantar listrik dan panas pada logam Na dan K justru bertambah. Hal ini terkait dengan ikatan logam pada logam alkali. Semakin banyak elektron yang terlibat pada pembentukan ikatan logam, semakin kuat ikatan. Semakin besar jari-jari atom, semakin lemah ikatan. Pada atom Na dan K, elektron cenderung lebih mudah bergerak bebas. Logam alkali merupakan logam yang sangat reaktif, sehingga mudah bereaksi dengan zat lain membentuk senyawa logam alkali. Berikut adalah reaksi logam alkali dengan beberapa unsur maupun senyawa. Yang pertama, reaksi logam alkali dengan air. Logam alkali bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida dan gas H2. Yang kedua, reaksi dengan oksigen. Logam alkali bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa oksida, senyawa peroksida, dan senyawa superoksida. Yang ketiga, reaksi dengan unsur halogen. Logam alkali bereaksi dengan halogen membentuk senyawa halida. Yang keempat, reaksi dengan asam encer. Logam alkali bereaksi dengan asam encer, misalnya HCl 0,1 mol. Reaksi terjadi dengan cepat dan disertai dengan ledakan yang nyala api. Dan yang kelima, reaksi dengan non-logam. Reaksi logam alkali dengan non-logam membentuk garam yang berwarna putih, kristal, padatan ionik, dan larutan dalam air. Pembuatan unsur golongan 1A ialah sebagai berikut. Pertama, pembuatan logam natrium atau Na. Logam natrium dibuat dengan cara elektrolisis lemburan NaCl yang dicampur CaCl2 yang berguna untuk menurunkan titik leleh dari 800 derajat Celcius menjadi sekitar 500 derajat Celcius. Karena potensial reduksi ion Ca lebih negatif dari potensial reduksi ion Na, maka pada elektrolisis hanya terjadi reduksi ion Na. Alat yang digunakan pada pembuatan logam Na ini disebut cell down. Yang kedua, pembuatan logam lithium. Lithium dibuat secara elektrolisis
cairan LiCl. Logam Li diperoleh di katoda dan gas Cl2 diperoleh di anoda. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang unsur-unsur golongan 1A, golongan 2A, golongan 7A, nitrogen, hidrogen, dan oksigen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.